Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila periode 1965 sampai dengan 1998. Masa Republik Indonesia tahun 1965 sampai dengan 1998. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Periode pemerintahan ini muncul setelah gerakan 30 September oleh PKI. Semangat yang mendasar kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang telah terjadi dalam masa demokrasi terpimpin. Telah diadakan sejumlah tindakan korektif. Selanjutnya, adanya ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan elektif setiap 5 tahun. Ketetapan MPRS nomor 19 tahun 1996 telah menentukan tinjaunya kembali produk legislatif dari masa demokrasi terpimpin dan atas dasar Undang-Undang Dasar nomor 19 tahun 1964 telah diganti dengan suatu undang-undang baru nomor 14 tahun 1970 yang menetapkan kembali ke asas kebebasan badan pengadilan. Pada periode ini, praktik demokrasi di Indonesia senantiasa mengacu pada garis nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu demokrasi pada masa itu disebut demokrasi Pancasila dengan ciri-ciri. Yang pertama, demokrasi berketuhanan. Yang kedua, demokrasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, demokrasi bagi persatuan Indonesia. Yang keempat, demokrasi yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, demokrasi berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa perumusan demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi pada bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara, hukum dan kepastian hukum. Yang kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua yang layak. Yang ketiga, demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas, yang tidak memihak. Demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Karena dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan, seperti dikatakan oleh M. Rush Karim bahwa rezim Orde Baru ditandai oleh: yang pertama, dominan peran ABRI. Yang kedua, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengambilan dan fungsi politik. Yang ketiga, campur tangan perintah dalam sebagai urusan partai politik dan publik. Yang keempat, masa mengambang. Yang kelima, monolitas ideologi negara. Yang keenam, inkorporasi lembaga non-perintah. Pergerakan ini menunjukkan peranan presiden yang semakin besar. Secara lambat laun, tercipta pemusatan kekuasaan di tangan presiden karena Presiden Soeharto telah menjelma sebagai tokoh yang paling dominan dalam sistem politik Indonesia. Tidak karena jabatannya sebagai presiden dalam sistem presidensial, tetapi juga karena pengaruhnya yang dominan dalam elit politik Indonesia. Salah satu pergerakannya adalah: yang pertama, keberhasilan memimpin penumpasan gerakan 30 September PKI. Yang kedua, membubarkan PKI dengan menggunakan surat perintah 11 Maret, Super Semar.
Yang ketiga, dibentuknya prinsip monoloyalitas pegawai negeri sipil. Yang selanjutnya adalah kelebihan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru di antaranya. Yang pertama, suksesnya program transmigrasi. Yang kedua, suksesnya pembangunan ekonomi dan perkembangan cukup pesat. Yang ketiga, suksesnya OPP 1973 yang mendapat dukungan dan fasilitas dari pemerintah. Yang keempat, suksesnya keamanan dalam negeri. Yang kelima, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk Indonesia. Selanjutnya adalah kekurangan sistem Orde Baru, diantaranya adalah yang pertama, berkembang pesatnya KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. Yang ketiga, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Sekian presentasi dari saya, Nur Afira. Maaf jika ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.